Bagaimana perasaan kalian bertiga? Qin Chen memandang Mo Nianli dan dua orang lainnya di perisai cahaya. Dalam perisai cahaya ini, aku telah menekan aura jurang ke tingkat yang sangat rendah. Kau bisa merasakan apakah kau bisa beradaptasi dengannya? Kata Qin Chen dengan konsentrasi, terutama melihat Mo Nianli dan Fang Muring. Utusan suci teratai hitam aslinya adalah anggota klan Abyss, keturunan Black Abyss, jadi tidak akan ada masalah. Namun, meskipun Fang Muring dan Mo Nianli memiliki darah Abyss di tubuh mereka, mereka hanyalah campuran dari Abyss dan Laut Semesta, dan bukan orang-orang Abyss yang sebenarnya. Qin Chen tidak bisa tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mampu beradaptasi dengan aura jurang. Paman Qin, aku merasa hebat. Apakah ini jurang? Bukankah dikatakan bahwa aura di jurang itu mengerikan dan sulit untuk bertahan hidup? Mengapa aku merasa sangat nyaman di sini? Mo Nianli memiliki tingkat kultivasi terendah, dengan wajah polos dan tidak berbahaya. Melihat tangan kecilnya yang berwarna merah muda, dia tampaknya tidak merasakan rasa tidak nyaman sama sekali. Terlebih lagi, aura di tubuhnya mengalir, dan dalam kehampaan yang gelap, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menembus tubuh Mo Nianli dan memperkuat kultivasinya. Tidak hanya Mo Nianli, Fang Muring di sampingnya juga mengerutkan kening dan merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Chen, aku tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Energi spiritual di sini begitu kaya sehingga tampaknya lebih kuat daripada Laut Semesta Selatan yang ditingkatkan. Sebaliknya, rasanya agak nyaman. Apa kamu yakin?" Qin Chen menatap mereka dengan heran. Fang Muring dan Mo Nianli sebenarnya sama-sama merasa sangat nyaman di sini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kalau begitu aku akan meningkatkan napas jurang dari dunia luar untuk masuk, dan kamu bisa merasakannya lagi." Saat dia berkata demikian, Qin Chen segera melepaskan perisai cahaya, memungkinkan lebih banyak napas jurang dari dunia luar masuk ke dalam perisai cahaya. Ledakan. Saat retakan muncul di perisai cahaya, hembusan napas jurang yang beberapa kali lebih padat dari sebelumnya memasuki perisai cahaya dalam sekejap. Qin Chen masih sedikit khawatir, tetapi setelah Mo Nianli merasakan napas jurang masuk, matanya yang gelap bersinar sedikit. Dia membuka tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan penuh semangat, "Paman Qin, berikan aku sedikit lagi. Napas jurang ini sangat nyaman. Aku merasa seperti berendam di sumber air panas. Sangat nyaman." Mo Nianli berkata dengan penuh semangat. Terlebih lagi, aura jurang tak kasat mata yang memasuki tubuh Mo Nianli dari kehampaan menjadi semakin kuat. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa aura di tubuh Mo Nianli perlahan mengembun. Qin Chen. Dia sedikit linglung, dan terkejut saat melihat Mo Nianli tampak begitu bersemangat dan nyaman. Orang ini memiliki darah jurang, apakah dia benar-benar sehebat itu? Sambil berpikir dalam hatinya, Qin Chen menatap Fang Muring. Berdengung. Terlihat aura Fang Muring tak kalah kuat dengan pikiran jahatnya. Aura jurang tak kasat mata perlahan mengalir ke tubuh Fang Muring. Orang bisa dengan jelas merasakan bahwa Fang Muring, yang awalnya hanya berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, sekarang memiliki aura samar Kaisar Dewa yang terpancar darinya. Inilah postur tubuh untuk bergerak menuju alam Kaisar Dewa. Mata Qin Chen terpaku. Aura jurang ini benar-benar dapat sangat membantu Mu Ling dan Mo Nianli. Melihat utusan suci teratai hitam yang bersemangat untuk kembali ke jurang, dan dirinya sendiri yang sedikit tertekan oleh aura jurang, Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Ternyata di antara keempat orang yang datang kali ini, dia saja yang tertindas. Sial, tak ada yang kukhawatirkan sebelumnya. Nianli, bisakah kamu merasakan lokasi ayahmu? Qin Chen langsung melepaskan perisai cahaya. Dengan perisai cahaya ini, kemajuan mereka tertahan.
Mo Nianli akhirnya tersadar dari kegembiraannya, lalu segera menutup matanya dan merasakan dengan saksama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Paman Qin, sepertinya aku tidak merasakan darah ayahku. Tidak merasakannya. Qin Chen sedikit mengernyit. Apakah karena jaraknya terlalu jauh? Atau, apakah Molly berada di suatu alam rahasia khusus atau daerah terlarang? Rasakan lagi. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Ya, Paman Qin. Mo Nianli memejamkan mata dan bersenandung. Sebuah kekuatan tak kasat mata merasuki tubuhnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia merasakan, dia tidak bisa merasakan nafas Molly. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, Paman Qin, aku benar-benar tidak bisa merasakan napas ayah. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan ekspresi bingung. Aneh, bukankah aku anak ayah? Kalau tidak, mengapa aku tidak bisa merasakan napas ayahku? Di lautan semesta, aku bisa dengan jelas merasakan napas ibu. Mata Qin Chen memadat, memikirkan fakta bahwa setiap kali Molly pergi ke alam iblis atau tempat lain, dia akan berada dalam bahaya. Mungkinkah kali ini juga sama? Anda harus tahu bahwa pada saat itu, Molly memasuki jurang tepat di bawah hidung guru spiritual. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru spiritual, bagaimana mungkin dia tidak memburu Molly? Ayahmu mungkin berada di suatu tempat rahasia yang berbahaya dan dalam bahaya. Atau mungkin kultivasimu terlalu rendah, sehingga kau tidak bisa beresonansi dengan darah ayahmu. Mari kita cari tahu di mana kita berada terlebih dahulu. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, matanya berkedip-kedip. Di mana pemberhentian pertama Anda? Wilayah guru spiritual. Tidak. Dengan kecerdasan Molly, begitu dia memasuki jurang, dia pasti akan melarikan diri dari wilayah penguasa spiritual sesegera mungkin, karena hanya penguasa spiritual yang tahu bahwa dia telah memasuki jurang. Dan jika Molly telah ditangkap oleh guru spiritual, maka dia tidak bisa pergi ke sana. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia ingin menyelamatkan Molly dari guru spiritual di jurang ini, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Oleh karena itu, dalam jangka pendek, kita hanya bisa berharap agar Molly tidak ditangkap oleh guru spiritual. Jadi, selain guru spiritual, kemana lagi kita bisa pergi? Wilayah utama Abyss Dao tempat garis keturunan Black Abyss berada. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu juga tidak bisa pergi ke sana. Utusan suci teratai hitam hanyalah utusan kecil di wilayah penguasa Yuan Dao, dan status serta kedudukannya tidak tinggi. Di sana, utusan suci teratai hitam tidak dapat membantu banyak. Ini berbeda dengan saat dia berada di dunia bawah dan mendengarkan Kaisar Dunia Bawah. Lagi pula, Kaisar Dunia Bawah adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah dan masih memiliki pengaruh tertentu di dunia bawah. Jadi, kemana saya harus pergi? Tiba-tiba, mata Qin Chen berkedip. Dia ingin menghancurkan wilayah Dao Lord. Ya, itu wilayah kekuasaan Lord Destroyer. Dia ingat bahwa lorong tempat gunung jiwa di dunia bawah berada adalah wilayah kekuasaan Dewa Mi Dao. Jika aku ingin meninggalkan tempat ini di masa mendatang, lorong itu sudah siap. Mungkin aku bisa melihat apakah lorong itu bisa digunakan lagi di masa mendatang. Selain itu, di jurang ini, aku masih punya sekutu. Jika kamu ingin mendapatkan pijakan di jurang, kamu tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah dengan mengandalkan dirimu sendiri. Namun, Senior Mingshen telah berada di jurang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dapat menemukan ayah mertuaku yang murah dan menyelamatkan Molly, dia tentu akan memiliki tempat tinggal. Dan orang yang mengejar ayah mertuanya yang murahan adalah Tuan Mi Dao.
Hanya di wilayah Tuan Midao aku bisa lebih mudah mengetahui berita tentang ayah mertuaku yang murahan. Saat itu, aku akan punya dasar. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Qin Chen. Ayah mertua saya sangat ambisius. Terlebih lagi, Dewa Alam Bakalah yang berinisiatif memasuki jurang tersebut. Dan di permukaan, dia terpikat oleh Dewa Kehancuran, namun pada akhirnya dia tetap menggunakan sungai orang mati untuk mengelabui Dewa Kehancuran. Qin Chen tidak percaya bahwa ayah mertuanya yang pelit tidak punya rencana cadangan. Satu-satunya masalahnya adalah ayah mertuanya yang murahan itu kemungkinan besar akan menjadi sasaran banyak orang kuat di jurang kehancuran. Saya harus bersikap rendah hati. Qin Chen berpikir dalam hati, menyentuh dagunya, dan tidak bisa menahan senyum. Lagi pula, aku, sang penguasa kehancuran, juga memiliki banyak kebencian terhadapnya. Tuan Midao, kalau begitu aku datang. Qin Chen tersenyum, menatap kehampaan yang tak berujung, menilai arah, dan wus, sosoknya melesat, dan dia menghilang bersama Fang Muring dan yang lainnya. Dia harus mencari tempat terlebih dahulu, memastikan posisinya, lalu melihat di mana wilayah kekuasaan Tuan Midao. Jika terdapat banyak wilayah di antara keduanya, kita harus mempertimbangkan kembali masalah tersebut. Ayah mertuaku yang murahan, aku akan datang untuk mencarimu. Molly, tunggulah sedikit lebih lama dan bersabarlah. Aku akan datang untuk mencarimu setelah aku menemukan ayah mertuaku yang murahan. Jangan mati dulu. Qin Chen berpikir dalam hati. Molly pasti dalam bahaya sekarang. Pada saat ini, di jurang. Suku keturunan jurang. Molly berbaring di sana, dan di sampingnya, Yuli dan Xiaopu melayaninya dengan sepenuh hati. Tuan Molly, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Yuli bersandar pada Molly dan berkata dengan prihatin. Wah, kultivasiku sudah banyak pulih. Molly mengangguk. Tiba-tiba dia bersin, membuka matanya tiba-tiba, dan matanya menjadi dingin. Siapa yang berencana melawan aku? Dia samar-samar merasa bahwa ada seseorang yang tengah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya. Mungkinkah orang itu adalah Ling Daozu? Molly mendengus dingin. Sebelumnya, ia bahkan punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang mencoba mencari tahu keberadaannya. Sepertinya aku perlu menyembunyikan kekuatanku dengan lebih baik. Sumber kekuatan di tubuh Molly bergerak, dan auranya menjadi lebih terkendali. Sekarang, Guru Ling Dao tua itu seharusnya tidak bisa merasakan kehadiranku, kan? Momen berikutnya, Molly tiba-tiba berdiri. Aku sudah cukup lama tinggal di suku keturunan jurang ini. Jika aku tinggal lebih lama lagi, kultivasiku tidak akan meningkat banyak. Sudah saatnya pergi ke pusat pusaran dunia pemakan. Mata Molly berkilat dingin, seolah dia melihat makanan yang tak ada habisnya.